umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ajmain. Amma ba'du. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah Bapak dan Ibu kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan yang penuh berkah dan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kita sebagai umatnya yang insya Allah selalu mendapat syafaat beliau hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Kepada yang terhormat Wakil Rektor 1 Universitas Trisakti, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Burhanuddin MSc IPU ASEAN N. Kepada yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Komsiah AK CA FCMA CGMA CIRB. Kepada yang terhormat PLT Wakil Rektor 3 Universitas Trisakti, Bapak Insinyur Yoska Octaviano ataupun yang mewakili. Kepada yang terhormat Wakil Rektor 4 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti MKes FISD PH FISPD. Dan kepada yang kami hormati narasumber pada hari ini, Bapak Ustadz Insinyur Sinung Bagaskoro MT. Alhamdulillah telah hadir bersama dengan kami. Serta yang kami hormati segenap guru besar, Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Direktur Lembaga, Kepala UPT, Kepala Biro, Pimpinan Prodi, Bapak Ibu dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademika di lingkup Universitas Trisakti yang dirahmati Allah. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak Ibu, izinkan saya Windy Puspitasari selaku MC mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Tausiah Bulanan Sivitas Akademika Universitas Trisakti yang diselenggarakan pada hari ini Jumat 26 Juli 2024 dengan tema Mengapa Banyak Terjadi Bencana, Ujian, Teguran, Apakah Azab? Sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan rangkaian acara, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, lalu ada masuk ke dalam acara inti tausiah, dan diskusi serta tanya-jawab diakhiri dengan doa penutup. Demi kelancaran acara, mohon Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofon saat kajian sedang berlangsung, dan jika ada pertanyaan, dapat menekan feature raise hand dan juga menuliskan dalam aplikasi chat. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh kori kita, Saudara Aulia Urrahman, yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi. Kepada Saudara Aulia, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
ولا تقولوا اقتلوا في سبيل الله بل أحياء لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ورحمة وأولئك هم المهتدون
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benarlah Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Aulia. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, bagi yang melantunkan dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Wakil Rektor 2 Universitas Trisakti, Ibu Profesor Dr. Komsiah AKCA RCMA CGMA CIRB. Kepada Ibu Komsiah, kami persilahkan. Ya, terima kasih, Windy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi asmain amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sinung, alhamdulillah beliau ada kesempatan bersedia untuk mengisi acara pengajian kita pada bulan Juli ini. Kemudian juga teman-teman para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan, dan juga ada dari satuan pendidikan di bawah Yayasan Trisakti ya. Insya Allah ini di sini ada beberapa yang hadir. Juga teman-teman saya di WA grupnya Tahajud jamaahnya Ustadz Hasan Basri. Ini saya sudah melihat ada Ustadz Hasan Basri. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Ada beberapa ini dari berbagai daerah. Ini saya melihat dari Batu Sangkar Sumatera, kemudian ada yang dari Bandung juga ada. Alhamdulillah juga teman-teman dari para dosen tenaga kependidikan dan juga ada beberapa mahasiswa Sivitas Akademika Universitas Trisakti. Alhamdulillah kita Universitas Trisakti itu setiap bulan mengadakan kajian ada di tasawuf, kemudian ada fikih gitu ya, kemudian ada tadabbur Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bahasan dari Pak Sinung, Insinyur Sinung Baskoro. Ini beliau adalah ahli geologi. Sudah kedua kali ini ya Pak Sinung ya mengisi kajian di Universitas Trisakti yang dulu sekali setahun yang lalu itu Pak Sinung sudah membahas tentang kandungan-kandungan eh, alam semesta gitu ya, berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan kajian ilmiah. Nah ini pada hari ini Pak Sinung akan membahas berbagai bencana. Nah, ini kalau kita lihat tadi pagi, kalau kita lihat di TV itu ada angin topan gitu ya, ada angin topan di berbagai negara. Ini apa sebetulnya ya? Tidak hanya angin topan, beberapa waktu yang lalu ada banjir, ada kebakaran, ada
gunung berapi meletus dan sebagainya gitu. Ini tanda-tanda apa sebetulnya? Kalau kita di kajian Al-Quran gitu ya, ini apakah ini sebetulnya adalah ujian? Apakah ini teguran dari Allah? Kalau apakah ini sebagai azab? Atau sebetulnya ya sunatullah bahwa alam semesta ini sudah tua begitu ya. Jadi tanda-tanda mendekati akhir zaman itu sudah ada. Ini insya Allah Pak Sinung akan membahas secara ilmiah begitu ya, secara ilmiah dan juga akan dikaitkan dengan berbagai ayat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, eh, saya terutama dalam hal ini kan tidak paham tentang kajian-kajian ilmiah berkaitan dengan alam semesta, tapi ya membaca Al-Quran lah ya sedikit-sedikit juga ngerti gitu, tetapi secara bahwa ini ada kaitannya antara Al-Quran dengan ilmiah itu seperti apa. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kita akan dengarkan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, monggo Pak Sinung insya Allah akan bersedia untuk menanggapi pertanyaan dari kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Sinung atas kesediaannya pada hari ini dan juga kepada teman-teman. Alhamdulillah sudah hadir pada kajian pagi hari ini. Salam dari Pak Rektor, Prof. Insinyur Kadarsa Suryadi. Beliau ada acara di Bandung, jadi tidak bisa ikut gabung pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara Mbak Windy. Monggo, Windy. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Komsiah atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, acara berikutnya tausiah dari Bapak Insinyur Sinung Bagaskoro MT dengan tema kajian mengapa banyak terjadi bencana alam, ujian, teguran, atau azab. Seperti itu ya Bapak Sinung. Baik, kami undang bergabung bersama kami narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Bapak Sinung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bapak sudah bergabung bersama kami. Suara saya udah bisa didengar baik suara saya? Sudah jelas Bapak. Oke. Baik, kami persilahkan Bapak untuk melakukan paparan dan tanya jawab dengan waktu 1,5 jam Bapak Sinung. Kami persilahkan Pak Sinung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di dalam majelis pengajian tausiah bulanan Universitas Trisakti pada hari ini. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiut tabiin serta seluruh pengikutnya termasuk kita semua hingga akhir zaman. Baik, terima kasih atas undangannya dari Ibu Komsiah. Ini Pak Burhan tidak kelihatan ya? Oke, Pak Rektor. Oh lagi. Oh iya. Baik, kepada seluruh yang hadir di sini, Wakil Rektor, Dekan, para dosen, mungkin juga ada mahasiswa dan semua sivitas akademika di Universitas Trisakti ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Baik, izinkan saya langsung share screen aja ya Mbak ya. Ya, baik, silakan Bapak. Sudah muncul ya? Sudah, Pak. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya akan
menyampaikan ya tentang topik yang berjudul mengapa banyak terjadi bencana alam, apakah itu ujian, teguran, ataukah azab. Pertama tentunya kita perlu mengetahui dulu kondisi geologi negara kita, Indonesia. Jadi ini peta geologi Indonesia yang ada di depan ini. Kondisi yang sangat rumit ini terjadi karena Indonesia memang berada di pertemuan 3 lempeng dunia ya. Dan keberadaan ini berdampak positif dan juga negatif. Dampak positifnya kondisi geologi Indonesia yang bahkan ada yang menyebutkannya sebagai laboratorium dunia ya, baik itu termasuk kebencanaannya juga. Dampak positifnya dengan kondisi alam seperti ini, kita memiliki kesuburan tanah yang tinggi, kemudian ditemukan adanya 128 cekungan sedimen yang kemungkinan besar juga mengandung hidrokarbon ya atau migas. Kemudian adanya 329 manifestasi panas bumi, ada 421 cekungan air tanah, dan ada 5 jalur meteorogenik. Sedangkan dampak negatifnya ada letusan gunung api. Sebenarnya ada 127 gunung api aktif di Indonesia, sementara yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, itu ada 69 gunung api yang sering meletus. Kemudian gempa bumi itu sering terjadi juga karena adanya pertemuan 3 tektonik lempeng aktif. Di samping juga tsunami dan tanah longsor. Baik, mungkin perlu kita ketahui dulu bahwa bumi kita ini memang dinamis ya. Di sini hanya digambarkan sejak 250 juta tahun yang lalu saat terbentuknya Pangea hingga kondisi sekarang yang kita kenal ya, ada 7 benua. Jadi sebenarnya sebelum terbentuk Pangea itu mungkin hanya di beberapa lokasi secara spot itu ada benua-benua yang belum kita kenal ya. Mungkin bisa kita lihat lagi bahwa dulu ketika Pangea itu bisa dilihat bahwa seluruh benua itu menjadi satu, kemudian ini mulai lepas ada Amerika Utara, sementara Australia, Afrika dengan Amerika Selatan, dan ini bisa diperhatikan bahwa anak benua India ini tadinya ada di Antartika, kemudian dia melesat ke utara bertabrakan dengan Asia sehingga melahirkan pegunungan tertinggi di dunia yaitu Himalaya. Ya, oke, mungkin bisa kita lagi. Ini India ya, anak benua India tadinya ada di selatan, ini bergerak cepat. Ini karena adanya tektonik lempeng ya, ada pergerakan di permukaan bumi kita. Jadi sebenarnya wajah bumi kita setiap saat mengalami perubahan. Meskipun perubahannya memang sangat lambat, ya, sehingga tidak terlihat dan tidak terasa. Baik, kita lanjut aja. Ini gambarannya bahwa pada zaman Perm, sekitar 225 juta tahun yang lalu, itu seluruh benua itu menjadi satu yang tadi saya sebutkan sebagai Pangea. Kemudian 200 juta tahun yang lalu, di zaman Trias, itu mulai terpisah. Di utara itu dinamakan Laurasia, dan di selatan namanya Gondwana. Ya. Nah, kemudian di 150 juta tahun yang lalu, di zaman Jura, ini zamannya dinosaurus, ini anak benua India masih berada di sini ya. Sementara Amerika Selatan dengan Afrika itu masih jadi satu. Dan 65 juta tahun yang lalu ketika dinosaurus punah, ini sudah mulai terpisah. Dan ini adalah kondisi sekarang yang kita kenal, ada 7 benua, ya, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, Eropa, dan Australia. Ya. Termasuk ini Antartika. Baik. Nah, kondisi tektonik dunia itu semacam ini ya. Jadi seperti sebuah puzzle, sebuah jigsaw puzzle itu bahwa lempeng-lempeng tektonik dunia itu semacam ini. Jadi Indonesia yang kotak merah ini berada di antara
lempeng Eurasia, kemudian di sebelah timurnya ini ada lempeng Pasifik, dan di selatan ada lempeng Indo-Australia. Nah, ini kotak merah ini kalau di zoom, nah penampakannya seperti ini ya. Jadi Indonesia itu merupakan pertemuan 3 lempeng dunia. Eurasia ini yang relatif stabil, Pasifik ini lempeng samudra yang ada di sebelah timur, yang bergerak dengan kecepatan 10 hingga 12 cm per tahun, sedangkan Indo-Australia atau India-Australia yang di selatan ini bergerak ke utara dengan kecepatan 5-6 cm per tahun. Nah, ini setiap saat bergerak. Hanya saja memang bagian-bagian bergerak itu tidak serentak ya. Mungkin bagian sebelah sini. Nah, pada saat tsunami Aceh 2004 itu di daerah sini yang mengalami pergerakan. Terus ketika misalnya ada aktivitas gunung di Pulau Jawa, berarti daerah sini yang bergerak. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia itu banyak sekali terjadi fenomena geologi yang kita kenal, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, dan juga tanah longsor. Baik, lempeng bumi kita tadi mungkin bisa dibayangkan bahwa bumi kita itu seperti sebutir telur ya, meskipun bentuknya enggak persis ya. Bentuknya memang agak lonjong bumi kita, tapi yang tergambar bahwa telur itu bagian dalamnya itu kan bukan yang sudah direbus ya. Telur itu kan masih relatif encer lah ya. Sedangkan yang keras itu hanya bagian kulitnya. Nah, kulit bumi kita itu yang kita kenal dengan lempeng tektonik itu ya, itu terdiri dari 2, lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, lempeng-lempeng ini terus bergerak ya. Tadi kan ada di gambar tadi kan ada perubahan wajah benua kita itu. Ada 3 jenis gerakan. Ada gerakan konvergen itu yang saling bertabrakan ya. Ini contohnya di selatan Jawa atau sebelah baratnya Sumatera ya. Nah, ini gambarannya. Yang sebelah kiri ini adalah lempeng samudra, sementara ini adalah lempeng benua. Jadi lempeng atau kerak bumi kita itu dibagi 2 ya, lempeng benua dengan samudra. Nah, sementara kalau yang ada di tengah samudra itu terjadi pemekaran lantai samudra. Jadi lempeng ini akan saling menjauh ya. Ini yang dinamakan gerakan divergen, saling menjauh karena dia terdesak oleh magma dari dalam perut bumi. Yang ini akhirnya kemudian menjadi lempeng baru yang mendesak lempeng yang lama. Nah, adapun yang ketiga itu gerakan transform, itu gerakan saling berpapasan atau saling bergesekan. Nah, kedua gerakan ini ya, konvergen sama divergen ini yang paling utama, ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini yang bergerak yang warna coklat tua ini adalah lempeng samudra. Karena dia massa dasarnya lebih besar dari lempeng benua, maka dia akan bergerak menyusup ke bawah permukaan. Nah, setiap ada pergerakan, ada gesekan, nah itu akan terjadi gempa bumi. Dan apabila gerakannya cukup besar dan dia berada di bawah laut, maka dia bisa menyebabkan tsunami. Nah, gerakan ini itu sampai di jalur tertentu, dia bisa memicu panas sehingga magma itu akan naik ke atas. Karena dia bersifat gas, dia akan mencari jalan ke atas, dan ini akan melahirkan gunung api. Kalau sudah ada gunung apinya, dia bisa memicu aktivitas gunung api sehingga gunung meletus. Adapun longsor itu terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami perubahan keseimbangan ya, kestabilan lereng terganggu karena gravitasi dan lain sebagainya, maka akan jadi longsor. Jadi kira-kira 4 jenis tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya, untuk gempa bumi, kemudian tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor, itu semua diakibatkan oleh adanya gerakan lempeng ini. Nah, gerakan yang satu lagi yaitu gerakan divergen, di mana di tengah samudra, seperti tadi di Samudra Hindia ya, itu karena di bawah kerak bumi itu masih berupa lautan magma. Nah, ini magma ini karena adanya arus konveksi, dia akan selalu bergerak dan dia akan mencari jalan keluar, dan di sini dia akan menghasilkan lempeng-lempeng baru yang mendesak lempeng lama, sehingga di tengah samudra itu akan terjadi perbukitan, barisan perbukitan yang saling menjauh karena terdesak oleh
bukit-bukit baru ya. Nah, kira-kira demikianlah. Nah, mungkin bisa dilihat di video ini, mungkin lebih jelas. Ini bumi kita. Nah, ini kalau dibelah bumi kita, nah ini arus konveksi yang mengakibatkan pemekaran lantai samudra. Dan ini yang tumbukan, ya, yang samudra menyusup ke bawah permukaan lempeng benua. Itu yang terjadi, ya, bumi kita. Nah, ini tumbukan antara lempeng samudra dengan benua. Ini magma yang terbentuk yang kemudian dia akan naik ke atas mengakibatkan aktivitas gunung api, ya. Nah, itu tadi gambaran dinamika bumi kita yang terus bergerak. Nah, ini lempeng samudra tadi ya, ini untuk menunjukkan tadi bahwa gempa itu bisa terjadi di sini, yang bintang kuning ini adalah gempa yang terjadi di palung luar. Nah, sementara gempa di daratan yang kita rasakan dan biasanya dilaporkan oleh BMKG itu, biasanya kalau gempa dangkal itu yang ini ya, yang warna bintang merah ini kedalamannya 0 sampai 70 km. Gempa menengah yang warna lingkaran biru ini adalah 70 hingga 300 km, sedangkan gempa dalam yang warna biru ini adalah lebih dari 300 km. Ini contoh penampang di Pulau Jawa, ini selatan ya, ini Pulau Jawa, dan ini di utaranya ya, Laut Jawa. Nah, di sini ada catatan atau rekaman gempa dan tsunami dari 1901 hingga tahun 2020. Di bawahnya ada keterangannya, kekuatan dari gempa bumi. Kalau yang lingkarannya semakin besar, berarti dia semakin kuat gempanya. Sedangkan kalau tadi ada warna biru di tengah laut, itu adalah gelombang tsunami yang terjadi. Nah, ini tsunami terjadi dari sekitar Jepang ya, ini ya. Nanti coba perhatikan di tahun 2004 ketika terjadi tsunami Aceh ya, berarti di daerah sini ya, di Sumatera Utara. Nanti akan terlihat bagaimana besarnya gelombang tsunami yang sampai ke Madagaskar. Nah, ini juga cukup besar ini dari daerah Alaska ya. Nah, ini warna-warna biru ini adalah tsunami yang terjadi ketika dibarengi, biasanya memang penyebab tsunami itu adalah gempa bumi tektonik yang terjadi di bawah laut, sehingga dia memicu terjadinya tsunami. Nah, ini terjadi setiap saat dan ini terekam oleh alat yang namanya seismograf ya. Nah, catatannya dinamakan seismogram. Nah, alat ini mencatat setiap gempa yang terjadi meskipun sangat kecil ya. Nah, yang biasanya dirasakan oleh manusia itu apabila gempanya di atas skala 5. Nah, ini 2003, 2004. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini tsunami Aceh yang terjadi pada saat itu. Ya, tadi ke arah selatan ya, sampai ke Afrika, Madagaskar. Nah, ini ada tsunami juga di Amerika Selatan, di Jepang. Ya, banyak sekali ya. Mungkin kita lewat saja. Oh, nah, udah ya. Nah, ini peristiwa yang terjadi ini terekam dan kita bisa lihat petanya. Nah, betapa ya banyak sekali ya
kejadian gempa, ini yang warna apa? Tadi yang warna merah itu dangkal, kemudian kuning itu menengah, dan yang dalam itu yang warna biru dan hijau ini ya. Nah, kalau dilihat dari sini, makanya tidak salah ketika pemerintah kemudian merencanakan memindahkan ibu kota ke Kalimantan ya, ke IKN. Karena secara teori memang daerah Kalimantan ini posisinya berada di lempeng Eurasia yang lebih stabil, sehingga dia lebih jarang terjadi gempa. Bukan berarti tidak ada gempa, bisa saja terjadi, tetapi tidak sesering apa yang terjadi di Jawa. Ini kan sampai Pulau Jawa tidak terlihat karena saking banyaknya kejadian gempa di Jawa. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita melihat definisi bencana, ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia atau sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Yang perlu jadi catatan di sini adanya korban jiwa manusia. Ada mungkin perlu kita lihat bahwa letusan gunung api di Pulau Hawaii itu karena gunungnya dia relatif rendah dan sifat lavanya itu bersifat encer atau basa, sehingga di sana letusannya bahkan menjadi sebuah fenomena atau pemandangan yang indah, bahkan menjadi objek wisata. Jadi kalau ada gunung meletus di tengah laut dan di sekitarnya tidak ada penduduk, tidak ada korban, tidak ada kerugian, maka itu bukan disebut sebagai bencana. Itu hanya sebuah fenomena alam. Baik, menurut undang-undang ini ada 3 jenis bencana, yaitu bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Ini adalah contoh bencana alam. Di sini bisa dilihat definisinya seperti ini ya. Bencana alam itu yang diakibatkan oleh faktor alam tentunya. Kita kenal ada bencana alam geologi yang tadi sudah saya singgung di depan, ada gempa bumi, ada tsunami, ada gunung meletus, dan tanah longsor. Ada juga bencana alam meteorologi atau klimatologi, yaitu banjir, badai, topan, angin puyuh, kekeringan, kebakaran hutan, gelombang dingin, gelombang panas, cuaca atau suhu ekstrim. Dan juga ada bencana alam ekstraterestrial, ini dari luar bumi, seperti hantaman meteor atau badai matahari. Kemudian bencana non-alam, ini adalah yang diakibatkan oleh faktor non-alam. Jadi contohnya adalah gagal teknologi ya, seperti kecelakaan industri, kecelakaan transportasi ya, tabrakan atau kecelakaan di jalan raya itu. Gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit seperti saat kita terkena COVID-19, dan kejadian luar biasa. Nah, ini adalah bencana non-alam. Berikutnya adalah bencana sosial yang diakibatkan oleh faktor manusia. Itu misalnya konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat, aksi teror, sabotase, ya, perang. Nah, itu adalah bencana sosial seperti yang terjadi di Palestina. Nah, kalau kita lihat data kebencanaan ini dari data dari BNPB, bencana yang terjadi di Indonesia tahun 2022 itu jumlahnya ada 3.544 kejadian. Ya, ini bisa dilihat nanti bahannya saya kirimkan ke Bu Khamsiah ya. Ini bisa dilihat perbandingannya tahun 2022 3.544 bencana. Kemudian 2023 ini 5.400 bencana yang terjadi di Indonesia. Dan saat ini 2024 ini data terakhir 11 Juli ya. Itu sudah 1027 kejadian bencana di Indonesia. Nah, baik. Saya ingin mengkhususkan tentang bencana alam geologi
ya. Tadi sudah disinggung di depan, bencana alam geologi ini tentunya akibatnya adalah akibat geologi. Nah, di sini saya kelompokkan ini berkaitan dengan unsur api. Kita kenal letusan gunung api, kemudian ada suap bakar batu bara. Jadi di IKN Timur ya, di Kalimantan Timur di sekitar Balikpapan itu memang ada banyak batu bara dan itu bisa terjadi suap bakar. Bisa terbakar karena terkena oksidasi oleh oksigen ya, oleh udara. Kemudian semburan lumpur seperti yang terjadi di Sidoarjo ya. Dan semburan gas yang ini sering terjadi karena kebocoran atau karena pemboran yang tidak bagus ya. Selanjutnya, ini mungkin contohnya kita bisa lihat salah satu contoh yang paling kita kenal ya adalah letusan gunung api. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Ta'wir ya. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan, ini hanya salah satu contoh saja. Di Indonesia ini ada 2 gunung api yang masuk Guinness Book of Record, itu adalah letusan Krakatau 1883 dan letusan Tambora 1815. Sebenarnya Danau Toba itu letusannya lebih besar ya, tetapi dia tidak masuk karena dia terjadinya 74.000 tahun yang lalu, jadi tidak masuk di dalam catatan sejarah. Kemudian bencana alam geologi yang akibat terkait dengan unsur tanah, kita kena gempa bumi, kemudian ada tanah longsor, kemudian ada likuifaksi. Sebenarnya ini sudah sering terjadi, tapi baru dikenal itu ketika terjadi gempa bumi di Palu ya. Ini tanah seperti bumi seperti dibalik gitu. Kemudian ada amblesan sinkhole di beberapa daerah yang di bawahnya dia adalah batuan kars atau batu gamping, itu bisa terjadi semacam ini, tiba-tiba ambles gitu. Nah, ini contoh gempa. Ya, itu contohnya gempa bumi tadi. Sekarang bencana alam geologi yang terkait dengan unsur air, kita kenal tsunami, kemudian ada banjir bandang. Kalau banjir biasa itu masuknya nanti di ini ya, terkait dengan cuaca. Kemudian ada erosi dan sedimentasi, ini akibat air sungai, sedangkan abrasi dan agresi ini akibat air laut. Nah, bencana alam geologi itu terutama adalah terkait dengan api, tanah, dan air. Sedangkan angin itu lebih banyak di bencana meteorologi dan klimatologi ya. Dan juga sebagian air ya terkait dengan curah hujan itu ada di BMKG. Ini contoh tsunami. Bagaimana tersurat dalam surat Luqman, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung. Nah ini yang dimaksud tentunya gelombang pasang ya, seperti halnya tsunami. Kalau banjir Nabi Nuh itu banjir bandang masuknya. Baik, kita perlu mengenal istilah bencana di dalam Al-Quran itu Mohon maaf Pak Sinu, untuk mikrofonnya termute ya. Oh iya ya, oke. Baik, ini istilah bencana dalam Al-Quran itu kita kenal ada musibah. Musibah itu sebenarnya bersifat netral ya, bisa baik maupun buruk. Kemudian bala, jenis bencana alam dan sosial. Kemudian fitnah, hubungan negatif antar manusia. Fasad, kerusakan alam dan tatanan moral. Halak, itu binasa karena keadilan tidak tegak. Tatmir, itu kehancuran total akibat pembangkangan. Tamzik, hancur setelah diberi kebaikan. Iqob, hukuman akibat salah mengambil risiko. Dan azab, interaksi antara manusia dengan alam. Adapun
nggak bisa diklik. Nah, kisah bencana dalam Al-Quran itu kita kenal, ada likuifaksi itu yang terjadi pada kisah Korun yang ditenggelamkan dengan seluruh harta bendanya. Kemudian angin topan ini terjadi dalam kisah kaum Ad, umatnya Nabi Hud. Kemudian hawa panas itu pada kisah kaum Samud, umatnya Nabi Saleh. Banjir bandang ini kisah kaum Nabi Nuh dan juga pada zaman Fir'aun. Kemudian kekeringan ini kisahnya Fir'aun, kaum Nabi Yusuf dan juga pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi. Kemudian mirip letusan vulkanik itu kisah kaum Sodom, umatnya Nabi Lut. Dan gempa bumi itu kisahnya kaum Madian, umat Nabi Syuaib. Jenis bencana dalam Al-Quran dikenal ada penenggelaman, al-gharq, kemudian angin topan dingin, al-rih al-akim, kemudian suara pekikan atau al-sayhah, gempa bumi, al-rosfah, halilintar, al-soikoh, kemudian bumi yang dibalik, kolb al-diyar, kemudian hujan batu al-hijaroh, awan panas al-zilah, penenggelaman ke bumi al-khosf, dan perubahan bentuk jasad al-almas. Ya, perubahan bentuk jasad ini seperti yang terjadi ketika manusia dirubah bentuknya menjadi kera. Ya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas di lain waktu ya. Sekarang kita masuk kepada topik utama kita, bahwa bencana itu ujian, teguran, atau azab. Bencana sebagai ujian atau cobaan itu akan ditimpakan kepada orang-orang beriman yang taat untuk meninggikan derajat mereka dan melipat gandakan pahala mereka di akhirat. Kita lihat di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 hingga 3 ya. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi setiap orang beriman itu akan mengalami ujian, guna menaikkan derajatnya. Berikutnya dalam surat Al-Baqarah 155 hingga 156 ya. Ini saya bacakan artinya aja ya. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ini seperti yang tadi dibacakan oleh Qori. Jadi ujian dari Allah itu bisa berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi ujian Allah itu berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, ini kurang harta, kematian, ya, dan kegagalan panen. Di dalam beberapa hadis juga disebutkan, ini hadis dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapat seluruh kebaikan untuknya, maka Allah akan memberikannya musibah atau ujian. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Darimi, Tohawi, ini juga disebutkan bahwa manusia yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal mereka, lalu orang yang seperti mereka. Jadi yang derajatnya di bawahnya nabi, ya para wali, para orang soleh gitu. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Apabila agamanya kuat, maka ujian baginya semakin berat. Namun bila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya tersebut. Dan ujian itu akan senantiasa menimpa seorang hamba hingga membiarkannya berjalan di muka bumi tanpa memiliki dosa sedikit pun. Nah ini dari bencana itu sebagai ujian. Selanjutnya bencana sebagai teguran atau peringatan ini ditimpakan kepada orang-orang yang lalai, yang hanya dalam dosa dan maksiat, agar mereka kembali ke jalan yang diridhai Allah. Jadi kalau ujian tadi kepada orang-orang yang beriman, yang taat, sedangkan ini kepada orang-orang yang lupa, ya, yang lalai, sehingga perlu ditegur, perlu diingatkan kembali.
Dalam surat Asy-Syura ayat 30 disebutkan, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Allah itu Maha Pemaaf dan memberi kesempatan kepada manusia untuk bisa memperbaiki diri. Selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 79 disebutkan, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami ingin mengutusmu menjadi Rasul ini kepada Muhammad, kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Jadi, kalau kita mendapatkan nikmat, itu sudah jelas dari Allah. Tapi kalau bencana, maka itu kita harus introspeksi ya. Apakah perilaku kita ada yang memicu datangnya bencana. Jadi manusia harus lebih mawas diri, introspeksi terhadap perilakunya setiap mengalami musibah. Apa salah kita? Nah, itu yang mungkin kita perlu melihat kenapa di Aceh terjadi bencana, kenapa di Lombok yang banyak kita tahu di sana juga negeri 1000 masjid kalau nggak salah ya di Lombok itu. Nah itu kenapa malah justru pada saat itu terjadi bencana yang cukup besar. Kita lanjutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41 disebutkan, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kontribusi manusia terhadap kerusakan lingkungan itu sangat besar. Dan pintu tobat selalu terbuka. Nah sekarang banyak sekali misalnya pembalakan hutan atau pengambilan sumber daya yang sangat berlebihan ya. Terakhir kan kita tahu ada kecelakaan tambang ya karena pengambilan ilegal terhadap sumber daya mineral yang ada di dalam bumi kita. Nah berikutnya bencana sebagai azab atau hukuman. Ini ditimpakan kepada para pelaku dosa dan maksiat serta orang-orang yang durhaka atau mendustakan Allah. Karena sudah tertutup hatinya terhadap kebenaran, sehingga mereka layak untuk mendapatkan azab. Dalam surat Al-Qasas ayat 59 disebutkan bahwa, dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Jadi Allah itu akan menurunkan azab kepada negeri jika penduduk negeri itu melakukan kezaliman. Kalau negeri itu selalu beristighfar, selalu berdoa, selalu ya artinya seluruh penduduknya itu selalu taat kepada Allah, kalaupun ada bencana mungkin tidak akan sebesar azab kalau hanya sekedar ujian atau cobaan ya. Nah kita lanjut dalam surat Al-Isra ayat 16 disebutkan, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah ini yang terjadi di tadi yang saya sebut di depan, kisah bencana tadi yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu. Azab Allah akan terjadi jika para pemimpin dan rakyat negeri itu mendurhakakan Allah, mendurhakai Allah. Kita lanjut dalam surat Al-An'am ayat 11, katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi kita diperintahkan untuk menjelajah bumi, untuk melihat atau mengambil iktibar atau pelajaran dari kesudahan orang-orang terdahulu yang mendapat hukuman dari Allah. Ya seperti letusan di Pompei. Ya. Di Pompei itu malah kita masih bisa melihat orang-orang yang mati terfosilkan ya karena dia terkena awan panas ataupun abu vulkanik sehingga dia membeku menjadi batu. Nah itu menjadi pembelajaran buat orang-orang sekarang bahwa inilah akibat dari mereka-mereka yang mendustakan Allah ataupun durhaka. Ya.
Di dalam surat Al-Ankabut ayat 40 disebutkan bahwa dosa dan maksiat itu penyebab turunnya musibah dan bencana. Maka masing-masing atau mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Selain dosa dan maksiat yang menjadi penyebab turunnya azab, juga tidak ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana hadis riwayat Tirmizi, sesungguhnya apabila manusia melihat seseorang yang melakukan kezaliman, namun mereka tidak mencegahnya, hampir saja Allah akan meratakan siksaannya. Artinya menimpakan siksaan kepada mereka semua. Ibaratnya banjir kalau ditimpakan ke suatu negeri, baik di situ ada orang yang soleh, ada orang yang jahat, ya, semuanya pasti akan kena. Kecuali Allah berkehendak seperti yang terjadi di Pangandaran ya waktu itu ya, waktu terjadi tsunami, ada sebuah masjid karena di situ ada dipakai untuk para penghafal Quran. Secara logika mestinya masjid yang ada di tepi pantai itu pasti kena tsunami. Tetapi qadarullah, Allah berkehendak bahwa masjid itu tetap berdiri tegak, tidak terkena tsunami. Seperti halnya Masjid Baitur Rahman di Aceh pada saat tsunami. Itu saya pernah wawancara dengan saksi mata, padahal pagar-pagar di masjid itu bolong-bolong ya pagarnya ya. Tetapi air itu setinggi pagar tidak masuk. Masya Allah, yaitu sebuah keajaiban katakanlah ya. Ini ada banyak hal yang terjadi ya, seperti di Jepang, di Kobe itu pernah terjadi gempa dan masjid Kobe itu masih berdiri tegak. Di sekitarnya itu sudah hancur luluh ya, seperti yang terjadi di Aceh juga. Nah, bagaimana kita mensikapi bencana? Jadi kalau bencana alam itu tidak dapat dikontrol ya. Jadi mau tidak mau kita mensikapinya adalah dengan cara religius, yaitu dengan berdoa, istighfar, dan sedekah. Sedangkan secara sains, secara ilmiah, pengurangan risiko bencana itu bisa dikontrol. Jadi kita bisa melakukan ikhtiar, persiapan gitu kan, kalau misalnya terjadi bencana, apa yang harus kita lakukan? Cara kita memitigasi, ya, intervensi sains di sini diperlukan. Jadi bagaimana mengurangi risiko bencana. Bencana tidak bisa kita cegah, karena itu kehendak Allah, tetapi kita bisa mengurangi risikonya, sehingga tidak banyak korban jiwa yang berjatuhan. Jadi cara religius yang dicontohkan seperti dalam surat Al-Anfal ayat 33, Allah sekali-sekali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan atau beristighfar. Jadi selama istighfar itu sangat besar ininya ya, manfaatnya ya, termasuk untuk melindungi diri kita dari bencana, dari musibah. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmizi bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir atau ketentuan Allah selain doa, dan tidak ada yang dapat menambah atau memperpanjang umur seseorang selain perbuatan baik. Selanjutnya dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Berilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Sedekah dapat menolak 70 macam balak dan bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak. Nah, adapun untuk pengurangan risiko bencana ini yang dapat kita kontrol, yaitu dengan cara sains, yaitu ikhtiar dan intervensi sains. Salah satu ikhtiar itu seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 11,
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita harus lebih memahami kondisi kita sedang berada di lingkungan yang rawan bencana atau tidak. Daerah kita harus kita kenali. Jangan sampai kita beli rumah, ya ini ada sesuatu yang ironis ya. Ada seorang ahli geologi, katakanlah apalagi ahli struktur geologi, beli rumah di Lembang. Ternyata rumahnya itu berada di atas sesar Lembang atau patahan Lembang. Nah ini kan sesuatu yang ironis. Atau seorang ahli hidrologi beli rumah di daerah yang sulit air, misalnya seperti itu. Jadi manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar untuk mengurangi risiko. Nah kemudian kaidah sains itu tetap harus kita gunakan. Dalam surat An-Nisa 79 disebutkan bahwa kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi untuk baik buruknya itu kita harus bisa mengukur diri ya, kita bisa menggunakan ilmu. Kita harus pahami bahwa banyak cara ya yang dikembangkan oleh para ahli untuk mengurangi risiko. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maka hendaknya dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kebahagiaan dunia maupun akhirat maka hendaknya dengan ilmu. Jadi ilmu itu sangat mutlak diutamakan ya. Bahkan menuntut ilmu itu wajib ya, dari mulai ayunan hingga ke liang lahat. Nah, manusia itu diberi pilihan. Ada dua pilihan, mau berkah atau mau bencana. Ya, dalam surat Al-A'raf 96 disebutkan, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Kalau kita beriman dan bertakwa, maka berkah yang akan kita dapatkan. Seperti tadi di awal, bahwa dampak positif dari dinamika bumi kita, bahwa kita memiliki berbagai sumber daya alam, sumber daya geologi seperti minyak bumi, batu bara, emas, gas alam, dan juga sumber daya alam seperti hasil laut, hasil hutan, hasil kebun, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita dosa dan maksiat, maka bencana yang akan kita dapatkan. Gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, dan tsunami. Nah ini bencana geologi yang bisa terjadi karena dipicu oleh dosa dan maksiat. Bagi orang yang beriman, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari azab mereka. Jadi apapun yang diciptakan Allah, termasuk bencana, itu tentu ada hikmahnya. Sedangkan orang beriman, itu cirinya adalah bersyukur dan bersabar. Dari Suhaib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidak didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur, itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sebagai kesimpulan bahwa bencana atau musibah yang terjadi itu merupakan ujian, merupakan teguran, sekaligus juga merupakan azab. Ujian bagi orang yang beriman, teguran bagi orang yang lalai, dan azab bagi orang yang durhaka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukron jazakallah khairan Bapak Sinung Baskoro atas pencerahannya Bapak. Kita akan mengambil hikmah dan manfaat dari paparan yang telah Bapak sampaikan. Nah, alhamdulillah tadi Bapak juga sudah menjelaskan ya Pak bagaimana secara konsepnya, lalu juga ada sebab dan juga akibatnya, lalu juga bagaimana kita senantiasa memiliki iman dan takwa agar berkah ya Pak ya, dan dosa dan maksiat akibat munculnya bencana, insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi di kemudian harinya. Baiklah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, mohon izin ini kebetulan sudah ada di kolom chat, akan saya bacakan terlebih dahulu ya Bapak. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf saya mau tanya, kenapa saya lihat di zaman sekarang ini benar terlihat salah dan salah terlihat benar, yang memfitnah terlihat baik dan yang difitnah dianggap jahat, dan kenapa orang suka menilai sesuatu dari cerita orang lain tanpa mendengar sendiri dari orang yang bersangkutan. Seperti itu Pak Ustadz. Dan dituduh ya, seakan dituduh. Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Langsung? Baik, mungkin satu pertanyaan langsung dijawab terlebih dahulu ya Bapak, ya agar tidak terlupa. Terima kasih. Baik, saya mencoba menjawab ya. Mungkin nanti Ustadz Hasan Basri juga bisa melengkapinya. Jadi itu sudah diramalkan lah, katakanlah ya, diprediksi oleh Rasulullah bahwa di zaman akhir ya, di zaman akhir itu memang zamannya fitnah. Fitnah itu ya kita bisa melihat bahwa ya seperti yang kita sering dengar berita-berita di TV itu, terkadang malah kita bikin pusing ya, ini sebenarnya yang benar yang mana gitu. Nah, kita coba ambil hikmahnya bahwa itulah sebabnya kenapa harus ada akhirat. Karena kalau hanya dunia saja, maka yang menang atau yang benar di penjara, yang salah malah bebas berkeliaran. Disitulah hikmahnya kenapa hidup dunia ini memang meskipun terkadang kan yang diterapkan adalah hukum positif. Hukum positif itu adalah hukum yang harus ada bukti. Tapi kalau buktinya nggak kuat, ya seperti kasus Peggy ya akhirnya bebas gitu kan, karena buktinya nggak kuat gitu. Nah itu nanti walau alam kita tidak pernah tahu, karena yang paling tahu tentang hati manusia itu hanya Allah dan dirinya sendiri. Ketika seseorang melakukan pembunuhan misalnya, itu direncanakan atau tidak, kita kan nggak tahu kalau nggak ada bukti. Kalau dalam hatinya ternyata dia memang menaruh dendam kesumat, dan dia melakukan pembunuhan, berarti dia itu adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan. Itulah kenapa harus ada akhirat ya. Akhirat itu mutlak karena di sanalah nanti pengadilan yang sesungguhnya akan terjadi. Dan soal pertanyaan Ibu, sebenarnya saya juga termasuk yang bingung menghadapi kondisi sekarang ini yang benar yang mana. Makanya kita juga harus berhati-hati ya, karena sekarang juga banyak hoax, banyak berita-berita yang belum tentu benar. Jadi kita kalau mau sharing juga harus hati-hati, kita harus cek dulu kebenarannya. Bahkan hati-hati juga banyak website atau situs-situs yang dia judulnya Islam, dia bicara Islam, tapi padahal isinya justru menjatuhkan Islam. Itu harus hati-hati. Makanya tidak salah sebenarnya kalau kita belajar agama misalnya dari YouTube ya, atau dari internet lah. Tetapi kita harus tetap perlu konsultasi atau berdiskusi dengan ustadz ya, dengan ini benar atau tidak. Dan seperti hanya kita berobat ke dokter kan kita perlu second opinion. Kita kalau satu dokter aja kita langsung dijudge, oh Bapak sakit ini dan tidak bisa sembuh misalnya seperti itu. Belum tentu kalau nanti ke dokter yang lain, siapa tahu dia lebih pengalaman bahwa oh ini tidak masalah, ini tinggal diobati dengan ini selesai. Jadi inilah kehidupan yang memang yang penting kita jalani sesuai dengan apa yang kita yakini, dan yang akan kita lakukan, amalan segala macam itu kita harus
mengacu kepada dalil-dalil yang sahih ya. Katakanlah misalnya kita melakukan amalan itu kan kalau kita diskusikan dengan ini kan juga Ustadz juga mungkin akan beda-beda gitu ya, seperti ya banyak kasus yang kemudian ini mana sih yang benar. Nah, kita kembalikan kepada diri kita mana yang kita pahami, dan kalau perlu kita bertanya kepada orang yang kita anggap lebih paham ya. Kan seperti dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa bertanyalah kepada ahlinya ya. Karena kalau tidak ya tunggulah kerusakan yang akan terjadi. Nah, ini salah satu bentuk ikhtiar kita untuk membentengi iman kita agar tidak tergoyahkan, tidak mudah terprovokasi, tidak termakan oleh berita-berita bohong atau hoax. Dan semoga ya kita semua terselamatkanlah dari fitnah dunia. Itu termasuk bagian dari bencana ya. Tadi di awal saya sebutkan bencana dalam Al-Quran itu salah satunya adalah fitnah. Demikian mungkin jawaban dari saya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ya Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Sinung atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah menjawab Ibu Elita. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk kesempatan berikutnya kepada Ibu Hartati dari UNY, kepada Ibu kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sinung. Hari ini saya sangat berbahagia karena bisa belajar banyak tentang memaknai kebencanaan tadi. Berkaca dari tsunami Aceh yang terjadi beberapa tahun yang lalu, di sini ada sedikit keprihatinan ketika saya melihat videonya detik-detik ketika tsunami akan terjadi. Di sini tampak sekali bahwa masyarakat di sana benar-benar kurang teredukasi tentang kebencanaan. Bahkan waktu itu dijelaskan bahwa terjadi dentuman sebelum tsunami besar melanda, bahkan sampai 35 meter kalau tidak salah di Aceh itu. Terjadi dentuman yang sangat keras dan masyarakat itu juga tidak benar-benar tidak prepare, baik secara sosial maupun psikologis. Mereka menganggap bahwa itu semacam bom, seperti itu Bapak. Dan mereka benar-benar tidak ada pemikiran terbersit akan terjadi tsunami. Nah, itu hal yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa di masyarakat kita memang masih awam tentang kebencanaan. Berkaca dengan negara Jepang, yang pernah saya baca bahwa anak-anak PAUD, SD itu sangat teredukasi dengan kebencanaan. Bahkan ada kurikulum tentang kebencanaan, sehingga waktu terjadi tsunami besar kalau tidak salah, di Tokyo atau di mana ya, saya sudah agak lupa, itu justru yang banyak terselamatkan adalah anak-anak yang sudah teredukasi dengan bencana tsunami. Dan mereka sudah prepare, sudah melakukan simulasi di sekolah bagaimana langkah-langkah yang harus diambil anak-anak ketika mereka diterjang oleh tsunami di kota-kotanya, seperti itu. Dari sini, dan tadi sesuai dengan infografis yang disampaikan oleh Pak Sinung, kita sudah melihat bersama begitu seringnya, begitu eksodus sekali ya bencana di Indonesia, karena kita merupakan pertemuan tiga lempeng yang ini menyebabkan kita sewaktu-waktu harus siap. Kita sewaktu-waktu harus siap didatangi bencana seperti itu, Bapak, terutama gempa dan tsunami. Itu yang mungkin paling sering ya, apalagi seperti saya di daerah Pantura, itu sangat surprise sekali kenapa kemarin kami mengalami bencana gempa. Yang dari daerah Tuban itu ya Pak, karena seumur hidup kami di daerah pantai utara itu tidak pernah mengalami kejadian gempa seperti itu, dan itu
baru beberapa sebulan yang lalu ya Pak, dan kami mengalami beberapa kali gempa meskipun masih dibilang ringan. Dan satu lagi, kami juga hampir setiap tahun mengalami yang namanya banjir bandang dan banjir tahunan seperti itu. Dan memang minim sekali sosialisasi edukasi tentang bencana banjir itu sendiri dan bagaimana kita mensikapi bencana banjir bandang itu yang paling agak agak riskan. Nah, berkaca dari hal-hal ini Pak, mungkin saya ingin mungkin harapan saya di masa depan, apakah memungkinkan apabila kurikulum kebencanaan ini dimasukkan di dalam kurikulum di sekolah-sekolah. Karena memang negara kita ini negara yang sangat potensial dengan bencana alam. Agar kejadian-kejadian yang sudah terjadi seperti di Lombok, Aceh, itu kejadian-kejadian bencana mahadahsyat, masyarakat itu bisa prepare dengan baik seperti yang sudah dilakukan di Yogyakarta ya Pak ya. Merapi itu bukan ancaman. Karena apa? Karena masyarakat di lereng Merapi sendiri itu sudah teredukasi dan mereka benar-benar prepare. Bagaimana ketika ada awan panas, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana ketika terjadi mungkin gempa tektonik, apa yang harus mereka lakukan? Itu benar-benar sudah teredukasi. Nah, harapan saya di seluruh Indonesia, karena memang kondisi medan kita seperti ini, mungkin bagaimana kita memaksimalkan agar masyarakat itu bisa melakukan ikhtiar preventif agar kita bisa meminimalisir korban jiwa. Demikian Bapak, mungkin harapan saya, karena di sini kebetulan bertemu dengan Bapak Sinung, bisa ke depannya memberikan harapan-harapan baru untuk bangsa kita agar masalah kebencanaan ini bisa kita cover dengan baik, Pak. Terutama mengedukasi masyarakat agar mereka siap menghadapi bencana alam. Karena kita tadi bencana tidak bisa kita kontrol, uncontrol ya. Jadi paling tidak kita bisa mengantisipasi. Demikian Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya juga punya pengalaman waktu ke Jepang itu, anak-anak TK itu mereka ya berpidato lah. Mereka memahami bahwa kami memang hidup di negara yang penuh dengan bencana, tapi kami harus bisa bertahan. Ya, mereka harus mampu ya kalau di BNPB itu kan programnya kan desa tangguh misalnya seperti itu ya, bahwa desa-desa yang berada di daerah yang rawan bencana atau potensi kebencanaan yang besar itu harus siap. Bahkan nah ini yang memang menjadi tantangan buat kita ya. Sebenarnya sosialisasi itu sudah sering kita lakukan ya. Mungkin juga karena masyarakat itu pemahamannya juga bermacam-macam ya, sehingga terkadang lupa. Jadi apalagi ketika misalnya siklus kebencanaan yang terjadi di suatu daerah itu 50 tahun atau 100 tahun gitu ya. Seperti kemarin di Palu. Palu itu kan sebenarnya zamannya Pak Kartili dulu sudah diingatkan bahwa Palu itu tidak cocok jadi ibu kota. Karena itu bisa dikatakan pusat bencana, tetapi tetap saja itu jadi ibu kota dan terjadinya baru ya sekitar 50 tahun kemudian, sehingga apa yang dulu pernah disampaikan oleh para ahli pun juga terlupakan. Di sini juga ada Pak Burhan ini, makasih Pak Burhan. Pada saat Pak Burhan sebagai ketua IAGI kan juga kita sudah bagaimana caranya pendidikan kebencanaan ini bisa masuk ke kurikulum gitu kan, dan sampai sekarang juga masih belum ini ya. Tapi kalau kita lihat beberapa daerah-daerah yang sekarang mengembangkan geopark itu termasuk dalam program mereka sosialisasi kebencanaan ya, terutama apalagi kalau geoparknya daerah gunung ya, yang kemungkinan akan sering meletus atau apa. Nah, setidaknya kita tahu bagaimana kalau terjadi kemana kita akan lari, mengevakuasi diri gitu kan.
Dulu kan pernah terjadi pada saat di Jogja itu terjadi tsunami, maka masyarakat berbondong-bondong ngungsi ke utara. Tiba-tiba Gunung Merapi meletus. Nah, mereka balik lagi ke selatan. Nah, ini kan akhirnya kan terombang-ambing dengan ketidaktahuan. Jadi yang mungkin bisa dicek ya, di Badan Geologi sudah bikin ada portal MBG, portal mitigasi bencana geologi, yang itu bisa dicek misalnya daerah kita ingin tahu kita berada di daerah mana, misalnya ditulis alamatnya di situ. Nah, daerah kita tuh misalnya potensi gempanya seperti apa, potensi tsunami-nya seperti apa, gunung meletus seperti, jadi tinggi atau besar, termasuk keberadaan patahan aktif yang ada di daerah. Nah, ini memang sebuah tantangan ya. Kami sendiri memetakan patahan aktif ini kan juga bukan sesuatu yang mudah. Tuntutan dari Pemda misalnya ketika mereka mau membuat rencana tata ruang itu biasanya minta skala besar. Nah, sementara kita baru punya yang regional, ataupun kalau ada paling skala 100.000. Peta geologi kita itu baru 100.000 Bu, yang seluruh Indonesia. Yang 50.000 itu masih interpretasi indraja, jadi belum ground check. Nah, ini kita sedang berusaha mempercepat ya, melakukan akselerasi kerjasama dengan perguruan tinggi juga gitu kan, dengan instansi terkait, karena ini merupakan kebutuhan yang ya setidaknya untuk memberikan ketenangan bagi kita ya. Kebencanaan itu juga bisa terjadi tidak hanya jadi masalah seperti yang di Jogja lah ya. Yang di Jogja itu kan waktu itu kan karena banyak rumah-rumah yang dibangunnya tidak sesuai dengan standar. Nah, kan kalau kita beli rumah misalnya, ya seperti tadi saya contohkan, ada ahli geologi struktur beli rumah di Lembang gitu kan, padahal dia berada di atas jalur sesar Lembang. Ini kan ironis. Tetapi kalau kita beli rumah di daerah yang rawan gempa, tapi kemudian rumah kita dibangun dengan rumah tahan gempa, nah itu bagus, seperti di Jepang ya. Itu kan ketika terjadi gempa ya rumahnya tidak akan ambruk, paling hanya goyang-goyang aja. Nah, yang terjadi di Jogja waktu itu kan banyak rumah yang tidak pakai slope, tidak pakai besi, sehingga begitu digoyang gempa hancurlah semuanya. Nah, ini edukasi memang tidak hanya dari ahli geologi ya, dari ahli perumahan sendiri, dari ahli lingkungan, dari harus semua ya sekarang kan kita mengembangkan kan pentahelik ya. Jadi pemerintah, swasta, kemudian dari akademisi, dari masyarakat dan juga media, itu harus semua saling ini. Terkadang media pun juga memberikan informasi yang terlalu bombastis gitu kan ya. Nah, sementara kan masyarakat itu juga ada yang nggak mau pindah dari rumahnya gitu kan. Padahal daerahnya itu udah jelas rawan bencana, terutama yang di daerah sekitar gunung api ya. Itu kan daerahnya subur masalahnya. Jadi ketika terjadi letusan mereka ngungsi. Pas sudah selesai balik lagi gitu kan. Ya ini kondisi masyarakat kita yang memang di satu sisi membutuhkan edukasi, tetapi di sisi lain terkadang mereka ada yang ya mohon maaf katakanlah pihak-pihak yang katakanlah ya dari Pak Gubernur sendiri ya, Pak Gubernur pada saat itu ya di Jawa Barat itu malah menilai kenapa sih Badan Geologi ini informasinya kok yang serba menakutkan, ini nggak boleh, ini risiko, ini sehingga mengganggu investasi gitu kan. Apalagi ketika sementara kan kita maksudnya kan memberikan kewaspadaan. Jadi misalnya ketika akan terjadi bencana di suatu daerah, tapi ketika misalnya Pangandaran misalnya mau ada gempa atau apa, atau misalnya kalau gempa belum ya, tapi letusan gunung atau apa nih, Tangkuban Perahu misalnya waktu itu ketika akan terjadi letusan, nah para penduduk atau masyarakat yang buka hotel lah atau ya buka warung dan lain sebagainya kan mereka malah merasa dirugikan dengan informasi seperti itu.
Nah, ini kan memang saling ini ya Bu ya, saling apa? Di satu sisi itu harus dijalani, di sisi lain ada kebutuhan investasi ya. Seperti Sesar Lembang ini kan diakui sebagai sesar yang aktif. Tetapi ternyata banyak pembangunan di sepanjang sesar itu. Bahkan ada hotel bertingkat. Karena mereka berdalih itu Bosca aja yang sudah zaman Belanda juga masih baik-baik saja gitu kan. Tapi kan kalau dari sisi keilmuan ya kita harus menyampaikan apa adanya bahwa sesar ini aktif, hanya saja aktivitasnya atau rate itunya ya kecepatannya tuh sekian milimeter per tahun misalnya seperti itu. Jadi kan saya gambarkan Indonesia itu gerakan lempengnya itu dari Australia tuh sekitar 6 sampai 7 cm per tahun, sementara dari Pasifik itu sekitar 10 sampai 12 cm per tahun. Nah, ini kan ketika suatu daerah atau sebuah daerah yang memang misalnya di situ ada gunung ya, ketika gunung itu sering meletus, itu akan lebih bagus daripada gunungnya jarang meletus, tiba-tiba terbangun seperti Sinabung, dan itu letusnya sampai sekarang nggak berhenti-berhenti kan, ini malah jauh lebih bahayanya lebih besar. Atau gempa kecil-kecil, itu akan lebih bagus, karena memang bumi kita dinamis, dan itu sebuah sunatullah memang. Bumi kita dinamis dan itu dalam rangka membentuk keseimbangan baru, lempeng-lempeng bergerak, dan ketika itu terjadi gempa, kalau yang jarang gempa, nah ini yang justru harus kita waspadai ketika ada daerah yang menurut keilmuan dia termasuk di daerah yang rawan gempa, tapi kok jarang gempa. Nah ini kalau nanti terjadi gempa bisa besar gitu kan. Tapi kalau sedikit-sedikit mengalami gempa, itu malah ya kita harus bersyukur. Nah ini yang susah ya. Ketika mendapatkan bencana kita bersyukur. Biasanya kan kita mendapatkan nikmat bersyukur, ketika ada bencana kita bersabar. Ya mungkin panjang ya Bu ya. Tapi prinsipnya itu sudah kita coba. Sebenarnya ini nggak tahu nih, mungkin sudah sejauh mana ya Pak Burhan barangkali untuk mengusulkan kurikulum geologi, apalagi kebencanaan ke sekolah-sekolah. Ini kok sepertinya juga sesuatu yang susah gitu ya untuk ditembus ke Kemendikbud ini. Mungkin sementara dari saya itu, Bu. Terima kasih. Pak Burhan mau nambahin, Pak Burhan. Ya, silakan Ibu. Pak Burhan, monggo Pak Burhan. Ya, Prof. Komsia. Terima kasih Pak Sinung. Selamat datang kembali. Mohon maaf saya datang gabung terlambat. Ada beberapa hal yang tadi ada ujian dan Bapak Ibu, apa yang dikatakan Pak Sinung itu memang hal yang nyata ya. Jadi yang ditanyakan tadi juga keluhan hampir semua orang bahwa kok saya nggak tahu ya, kok edukasinya kurang. Nah ini memang ada di antara keinginan dari teman-teman geologi, organisasi geologi, kebencanaan dan segala macam itu terus-menerus untuk melakukan sosialisasi. Dan memang belum tersistem seperti di Jepang. Makanya salah satu sosialisasi adalah lewat organisasi siswa dan kemahasiswaan. Jadi ada pramuka dan segala macam. Dan kadang-kadang itu memang tantangan tersendiri dan usaha untuk memformalkan bekerja sama dengan BNPB, termasuk BMKG, IAGI, ahli-ahli geologi, badan geologi, dan segala macam untuk memasukkan kurikulum di dalam mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan SLTA itu selalu dimentahkan dengan perkataan sangat sederhana. Itu kan bisa dengan ekstrakurikuler. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, dan itu yang kami temui di situ. Jadi itu bisa dengan ekstrakurikuler. Padahal yang kita inginkan adalah sesuatu yang lebih tersistem sehingga awareness atau kesadaran itu dimulai dari usia dini. Itu tambahannya, tapi kita tetap berusaha di samping langsung ke masyarakat dengan banyak organisasi, itu kita juga ke formal. Beda dengan beberapa sekolah yang swasta dan internasional, itu justru bagian dari
bagaimana dia mengenalkan kebencanaan itu. Contoh paling kecil Bapak Ibu, bagaimana safety induction itu yang gempa itu selalu terlewat, yang ada kebakaran atau apa begitu bicara gempa atau banjir itu kadang terlewat. Nah, usahanya apa Bapak Ibu? Ada banyak aplikasi di Badan Geologi tentang kegempaan dan BMKG juga mengeluarkan. Ketika klik potensinya apa saja bencana di situ ada semua. Jadi itu bisa diunduh di aplikasi kita di Android. Kita hampir punya smartphone. Itu ada 3 dari PVMGB di Badan Geologi, BNPB sama dari BNP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sama BMKG. Itu ada 3-tiganya dan itu bisa saling melengkapi mana yang lebih. Demikian Prof. Kamsia dan Pak Sinung dan MC. Makasih. Ya, monggo. Baik. Ya, Terima lanjut kasih. Mbak Windy, masih ada pertanyaan. Ya, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bapak Burhan, Ibu Kom. Mohon izin Bapak Sinung, ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Ibu Dewi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara mengetahui hikmah suatu musibah yang menimpa kita, baik yang menimpa secara langsung terhadap kita maupun orang lain di sekitar kita? Terima kasih Ustadz. Ya, kami persilakan Bapak Sinung. Ya, mohon maaf masih di mute Pak mikrofonnya. Oh ya, oke. Baik, sudah. Baik, ini pertanyaan yang sulit ya. Hikmah itu kita baru tahu kan setelah kejadian. Jadi misalnya apa sih hikmahnya bagi misalnya ketika terjadi gunung meletus di Galunggung. Saat itu orang kan tidak ada yang tahu. Yang tahu ini bencana gitu. Tapi ternyata ketika gunung Galunggung meletus itu mengeluarkan pasir Galunggung yang sangat bagus untuk pembangunan, untuk bahan bangunan. Dan itu salah satu hikmah dan berkahnya masyarakat yang bahkan sampai sekarang kalau orang mau bangun rumah itu cari pasir Galunggung. Karena ininya komposisi pasirnya bagus dan kalau misalnya dicampur dengan semen untuk ini bisa untuk bikin beton dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu hikmah di balik itu ya. Di balik sebuah bencana itu kan ada hikmah, ada berkah, ada segala macam. Nah, terkadang kita mengetahuinya itu telat gitulah, katakanlah misalnya oh ternyata ini maksudnya seperti ini. Seperti halnya misalnya seseorang sudah berusaha belajar sekuat tenaga, ikut ujian ternyata tidak lulus. Itu pasti ada hikmahnya, tetapi kan kita baru tahunya belakangan gitu kan. Kita kan isinya sudah kecewa, menyesal, ini segala macam. Kenapa saya nggak lulus, padahal sudah belajar ini. Nah, tetapi di balik itu tentu ada hikmah dan itu mungkin akan kita baru tahu, ternyata kita harus lebih banyak belajar dan ketika kita akhirnya lulus juga, nah itu ternyata malah langsung mendapat tawaran kerja, misalnya seperti itu. Mungkin kalau pada saat itu kita begitu lulus, belum tentu kita bisa langsung kerja. Nah seperti hal-hal yang semacam ini, kalau saya melihatnya bahwa hikmah itu sifatnya ada yang langsung kita tahu ya, ada yang kita masih rahasia Allah lah. Jadi misalnya kenapa seseorang mendapatkan musibah, tapi kemudian di balik itu ternyata ada hikmah, ada berkah yang kemudian baru kita syukuri ketika pantesan pada saat itu. Atau mungkin contoh yang gampang ya, mungkin ketika ada orang mau mengejar pesawat misalnya, dia mau berangkat kemana, mau ke luar negeri misalnya, kemudian di jalan tiba-tiba mobil yang ditumpangi misalnya mogok misalnya, sehingga dia terlambat, sehingga akhirnya tidak jadi berangkat. Kan pasti kesel ya.
belum lagi nanti tiket hangus dan lain sebagainya. Tapi ternyata misalnya pesawat yang sudah terlanjur berangkat itu kecelakaan misalnya. Nah di situ hikmahnya kita baru tahu, oh ternyata Allah menyelamatkan saya dengan melalui mobil mogok, sehingga saya tidak jadi berangkat naik pesawat yang ternyata kecelakaan. Ya mungkin sementara itu yang bisa saya jawab. Jadi ini agak gampang-gampang susah atau susah-susah gampang ya. Mungkin yang lain bisa memberikan jawaban, karena itu ini akan tergantung pengalaman pribadi masing-masing dalam melihat sebuah hikmah yang terjadi di balik bencana. Demikian mungkin jawaban dari saya. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Sinung. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Dewi. Berikutnya Bapak, ini banyak sekali nih pertanyaannya, nih menarik sekali ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya dari Ibu Trieri ya Pak. Apakah korban bencana yang meninggal seperti kena gempa termasuk orang-orang yang diampuni dosa-dosanya? Keponakan saya salah satu yang wafat tertimpa hotel Roa-Roa di Palu yang lalu. Jazakallah khairan Pak. Baik, terima kasih. Yang saya tahu ya, saya lupa tuh dalilnya, ada tuh disebutkan bahwa beberapa kejadian yang kemudian termasuk kecelakaan atau meninggal karena sakit, termasuk ibu yang melahirkan misalnya meninggal, ya, maka itu akan menjadi syahid, termasuk orang yang tenggelam. Jadi saya lupa ininya ya, ada itu di dalam hadis kalau tidak salah bahwa ciri-ciri orang, jadi orang syahid itu tidak hanya meninggal di medan perang. Jadi ketika seseorang, orang mau berangkat ke masjid, ketabrak misalnya ya, insya Allah itu syahid, karena dia niat untuk melakukan sebuah kebaikan. Apalagi kalau misalnya tadi misalnya kecelakaan, gempa segala macam gitu ya, selama orang tersebut memang termasuk golongan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah ya, orang yang mukmin, Islam tentunya, Muslim gitu kan, insya Allah itu syahid Bu ya. Termasuk yang kita misalnya kemarin ya, termasuk adik saya meninggal karena COVID ya, padahal masih lebih muda, 12 tahun dari saya. Ini kan sudah qadarullah ya, Allah menginginkan yang terbaik untuk adik saya. Saya yakin itu pun juga syahid, karena meninggal karena wabah, yaitu termasuk bagian dari yang dikatakan syahid. Meninggal karena wabah, karena kecelakaan, karena tenggelam ya, seperti pada saat itu ada kapal selam kita yang banyak kru yang meninggal karena tenggelam itu kan, itu termasuk yang syahid insya Allah. Demikian jawaban saya. Ya, baik, terima kasih Pak Sinung. Mudah-mudahan sudah menjawab ya Ibu Trieri. Ya, Ibu Komsia mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan Bu? Ya, terima kasih Mbak Terima Windy, kasih. Pak Sinong, terima kasih sekali atas pencerahannya berkaitan dengan ilmu geologi ya, bencana gitu. Kalau tadi Pak Sinong kan sudah di tayangan di salah satu slide itu mengatakan kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, kaum Samud dan seterusnya, itu di dalam Al-Qur'an itu kan itu berkaitan dengan azab ya. Azab gitu, karena mereka-mereka itu, kaum itu adalah mendustakan agama gitu. Tapi di sini tadi juga Pak Sinong juga menyampaikan bahwa ada loh, ini adalah sebagai ujian bagi orang yang bertakwa, dan itu ada di dalam Al-Qur'an juga ada ya, bahwa akan diuji untuk meningkatkan takwa. Kalau itu bersabar gitu ya, Pak Sinung ya. Nah, ini saya pernah membaca mungkin hadis atau apa ya, bahwa kalau ada di dalam satu kaum begitu atau di dalam suatu lingkungan itu banyak maksiat, kemudian ada orang muslim di situ dan diam saja gitu ya, diam saja artinya tidak memberikan peringatan atau apa begitu, kemudian
yang orang Muslim akan kena azab juga begitu. Nah ini mungkin nanti ada Ustadz Hasan ada juga. Jadi mungkin ini uh, jadi itu maksud saya adalah bahwa orang Muslim kalau berdiam diri tidak memberikan atau amar ma'ruf nahi mungkar gitu juga akan terkena gitu ya, Pak Sinung ya. Mohon pencerahannya gitu. Ini kebetulan ada Ustadz Hasan ya, Ustadz Hasan ikut gabung masih ada nggak ya? Mohon maaf. Ya monggo Pak Sinung. Ini pemikiran aja ini. Tapi ini maksud saya adalah kalau dikaitkan dengan dulu Nabi Nuh, karena kebetulan kan waktu dulu itu kan Nabi begitu ya, jadi langsung diberitahu oleh Allah melalui malaikatnya bahwa tolong kamu pergi gitu ya, kamu pergi bikin kapal, disuruh bikin kapal Bu. Ya, dan itu kan juga kemudian dicemooh oleh kaumnya gitu, ngapain bikin kapal, padahal kan di atas gunung. Iya, nah kalau di kita zaman sekarang ini kan gimana? Gitu. Mohon maaf. Terima kasih Pak Sinong. Ya. Baik, oke, saya coba menjawab. Nanti mohon dilengkapi Ustadz Hasan Basri. Jadi apa? Dari mana saya mulainya ya? Jadi lebih kepada jadi inti yang terakhir tadi gimana Bu? Maksud pertanyaan Ibu tadi mengarah kepada ini kalau orang yang ya artinya di dalam suatu negeri lah ya, dalam suatu negeri di situ ada orang yang baik ya, tapi dia diem saja gitu kan. Ya. Nah, kalau dia memang benar-benar diem ya itu salah. Kan sebenarnya kan amar ma'ruf nahi mungkar itu kan dalam penilaian derajat imannya itu kan yang paling besar dia merubah dengan tangan, ya dengan perbuatan. Dan yang paling lemah yaitu dengan doa, dengan hati kan. Yang di tengah-tengah itu dengan lisan. Paling tidak kita sudah ngomong lah, tapi kalau nggak digubris ya paling tidak kita sudah mengingatkan gitu. Tapi kalau memang benar-benar diem, cuek, terserahlah masa bodoh, nah itu yang salah. Minimal kita mendoakan. Kalau kita mungkin segan gitu atau takut lah, malah barangkali misalnya mau ngingetin takut malah nanti dikira so alim lah apa gitu kan, kita mengingatkan lah. Nah ini kalau kita ya sebenarnya ada pertanyaan juga, apakah ada hubungannya sih bencana itu dengan perilaku manusia? Karena kan kenapa sih kok terjadi bencana di Aceh, padahal Aceh itu kan serambi Mekah, banyak orang yang soleh lah katakanlah, yang fanatik gitu kan, tapi kan kita tidak tahu ada kejadian apa di sana. Seperti waktu terjadi di Palu itu ada orang yang melihat bahwa apa sih yang salah dengan masyarakat di sana. Mungkin ada pelaku dosa dan maksiat tadi yang mungkin sudah dikasih tahu tapi tetap bandel gitu kan. Nah, tapi ketika Allah sudah menurunkan bencana, misalnya banjir, ya banjir kan pasti kalau suatu negeri ya, satu kota lah, daerah kena banjir, otomatis rumah orang soleh juga kena, orang kafir juga kena, semuanya pasti kena gitu kan. Nah, di situ berlaku bagi orang yang soleh itu adalah ujian, ketika dia memang sudah mengingatkan. Tapi bagi yang diam saja, padahal dia tahu itu ada maksiat atau apa, nah itu peringatan. Sementara bagi pelaku dosa maksiatnya sendiri itu adalah azab. Jadi multidimensi ya, kalau menurut saya bencana itu berlaku untuk baik ujian, teguran maupun azab tadi. Demikian mungkin dari saya Bu. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Sinong. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap harus dilakukan ya. Baik, terima kasih Pak Sinong. Monggo Mbak Windy. Ya, baik, terima kasih. Ustadz Hasan, masa nggak tahu Ustadz Hasan nggak masih gabung. Ya, tapi mute. Ya, oke, silakan Mbak. Di mute. Ya, baik, terima kasih Ibu Kom dan juga Bapak Sinong. Bapak Ibu, untuk sesi terakhir apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita tutup majelis pada hari ini?
Sudah tidak ada sepertinya ya Bu ya? Ya, dah Baik. 5 menit untuk berdoa. Ya, baik. Baik, sebelum kita tutup majelis ini, mohon kepada Bapak Sinul untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebelum penutup, Pak, dan dilanjutkan dengan doa penutup, Bapak. Kami persilahkan Pak Sinul. Baik, terima kasih. Sebagai pengingat, khususnya untuk diri saya pribadi dan untuk semuanya yang hadir di sini, bahwa bencana itu adalah sebuah keniscayaan ya. Itu bisa berupa sunatullah ya, karena bumi kita memang terus mengalami dinamika, apalagi negara kita berada di pertemuan tiga benua yang itu akan terus bergerak. Bahkan menurut prediksi orang geologi, 50 juta tahun yang akan datang itu Pulau Jawa ini akan hilang karena terus terdorong oleh Australia, sementara di utaranya itu benua yang Eurasia atau yang relatif stabil, jadi Pulau Jawa itu akan tenggelam gitu kan, akan masuk, tadi terdorong oleh tumbukan tadi, jadi Pulau Jawa terdorong oleh Australia dan masuk ke dalam bumi. Tapi jangan khawatir, masih 50 juta tahun yang akan datang. Nah, yang jelas dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa untuk menghindari bencana itu ada salah satu contoh juga pada saat Umar bin Khattab itu akan datang ke suatu negeri, kemudian disarankan untuk pindah ke negeri yang lain. Artinya dia menghindari satu takdir untuk ketemu dengan takdir yang lain. Nah, tentunya ikhtiar itu tetap diperlukan, ya seperti tadi, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau merubahnya. Kita harus berikhtiar, dan untuk mengurangi risiko ya, kalau menghilangkan atau menolak bencana tidak mungkin, tapi paling tidak yang tadi intervensi sains kita lakukan ya dengan mengurangi risiko bencana, dan kemudian kita harus banyak doa, istighfar, dan sedekah agar kita terhindar dari bencana. Itu yang paling utama yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari bencana. Jadi semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Mohon izin untuk doa penutup, Pak. Baik, mari kita berdoa, khususnya doa tolak bala ya, agar kita semuanya terhindar dari bencana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzili rahmah wa salamah wal barakah ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Allahumma ja'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan, aminatan, mutmainnatan, amiratan, makmuratan, mubarakatan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang baik, aman, tenang, makmur, dan penuh berkah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizki wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiat, dan pintu surga. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wahfazhum wa la tadurrahum warzuqna birrahum. Ya Allah, berkahilah kami di dalam anak-anak dan keturunan kami. Jagalah mereka dari segala kejelekan. Jangan kau bahayakan mereka, dan berilah kami kebaikan mereka. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darokis syaqqa wa su'il qada
wasyamatatil a'da. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari susahnya bala, tertimpa kesengsaraan, keburukan kodok, dan kegembiraan para musuh. Allahumma tafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyufal muhtalifah wasyada'ida wal mihan wa zuhara minha wa mabaton min baladina hada khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, sengketa yang beraneka, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negara kami khususnya dan dalam negara kaum muslimin umumnya. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, Maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazakallah khairan Ustadz atas paparannya. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi majelis kita pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, izin kita berfoto sejenak dimonitor oleh tim Humas. Mohon perkenan Bapak Ibu untuk yang dapat mengaktifkan kameranya untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan mulai dari slide pertama pada tim Humas. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya, 1, 2, 3. Baik, mudah-mudahan sudah bisa tercapture semua. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, telah tiba kita di penghujung acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup kegiatan dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Sinung. Terima kasih Pak Sinung. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya Ibu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Sinung Baskoro selaku narasumber, Bapak Ibu Rektor dan Wakil Rektor, Bapak Ibu hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmu yang bermanfaat serta menjadi pahala bagi kita semua. Senantiasa kita beristiqomah dalam beribadah dan menuntut ilmu di jalan Allah. Amin ya robbal alamin. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ada kehilafan dan tutur kata. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Pantun penutup nih Bapak Ibu. Jika ada mata air di ladang, segarnya bisa untuk mandi. Jika Allah memberkahi umur yang panjang, dijauhkan dari bala dan bertemu kembali dalam kajian kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Sinung, Bu Komsia, Bapak Hasan Basri, Bapak Ibu semua. Izin. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin. Barakallahu fikum, Ibu. Alhamdulillah. Subhanallah.